Unit PPPA Satreskrim Polresta Sidoarjo mengungkap kasus TPPO, seorang perempuan yang ditawarkan ke pria hidung belang dengan menyebar foto-foto korban lewat media sosial. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melaksanakan kegiatan patroli jalur klasik di wilayah operasi, terutama di Kabupaten Poso guna menjaga situasi keamanan yang kondusif. Anggota Polri kawal pergeseran kotak suara dari Kecamatan GB menggunakan kapal kayu ke Desa Umial di Pulau terpencil Pulau Yoi Halmahera Tengah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 2 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, personel gabungan Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan di diduga tempat pesta narkoba di Kampung Mataram Ilir, Lampung Tengah. Dalam penyergapan itu, petugas berhasil mengamankan 7 orang tersangka dan 32 bungkus paket sabu-sabu. Beginilah suasana saat personel gabungan dari Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penyergapan di salah satu rumah di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya yang diduga tempat pesta narkoba. Dalam razia itu petugas berhasil menangkap 7 orang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan barang bukti 32 paket sabu-sabu seberat total 12,07 gram. Operasi yang dilakukan personel gabungan bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya salah satu target operasi berinisial DMI yang sedang berada di sekitar rumahnya dan diduga melakukan pesta narkoba dengan sejumlah warga. Informasi tersebut dilanjutkan dengan dilakukan penyergapan oleh petugas gabungan dan berhasil menangkap tersakiti dan puluhan paket diduga narkoba jenis sabu. Mengamankan 7 orang tersangka. Ini bisa dibilang ke tempat salah satu PD dengan inisial D, kemudian dengan pengguna sebanyak 6 orang, diantaranya inisial RS, LM, S, WS, APP, dan AC. Dengan barang bukti yang diamankan berupa paket bungkus sebanyak 32 plastik klip bening dengan total berat 12,28 gram dengan 1 alat hisap, 1 bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sisa pakai. Pemirsa, Polres Pamekasan mengidentifikasi 5 warga meninggal di dalam sumur di Dusun Koberung, Desa Jarin, Kecamatan Padewaru, Pamekasan, Jawa Timur. Untuk pendalaman penyidikan, polisi membawa korban ke RSUD Pamekasan untuk divisum dan pengamanan TKP. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan melalui Kasih Humas AKP Sri Sugiarto telah menyelidiki kejadian meninggalnya 5 orang di dalam sumur pada Kamis 28 November 2024. Sumur tersebut milik Muhammad Hussein, 50 tahun,
bersama Muhammad Samsuri 60 tahun yang merupakan sepupu Husein berniat mengangkat potongan bambu yang direndam di dalam sumur. Ketika Husein turun ke dalam sumur, terlihat oleh Samsuri bahwa Husein lemas. Samsuri pun berteriak dan masuk ke dalam sumur dan berniat menolong Husein. Fatorozi, 45 tahun keponakan Husein, mendengar teriakan tersebut, datang ke sumur dan langsung masuk ke sumur. Berikutnya Zainullah, 29 tahun, dan Muhammad Sa'i, 46 tahun, yang mengetahui kejadian itu juga berniat menolong dan masuk ke dalam sumur. Hasil visum Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan, kelima korban meninggal dunia karena kehabisan oksigen akibat keracunan bau bambu yang direndam di dalam sumur. Dan akhirnya warga berhasil mengevakuasi korban di dalam sumur, dan kemudian Kapolsek Padomawu yang tiba di TKP bersama BPBD segera membawa 5 korban itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya terindikasi mereka keracunan dari bau bambu yang direndam. Jadi mereka akhirnya kehabisan oksigen, lemas, dan meninggal dunia. Akhirnya dibawa kembali 5 korban ke rumah duka untuk dimakamkan sebagai mestinya. Selain itu, Kasih Humas AKP Sugiarto juga mengimbau kepada masyarakat agar hati-hati dalam bertindak demi keselamatan bersama. Tim Humas Polres Pamekasan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo mengungkap kasus TPPO yang dialami LF, perempuan 32 tahun, ditawarkan ke pria hidung belang oleh tersangka SU, perempuan 28 tahun, dengan menyebar foto-foto korban lewat media sosial. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan penyalahgunaan akun Facebook. Korban lalu ditawarkan ke pria hidung belang untuk melayani korban di sebuah hotel di Sidoarjo. Diungkapkan Kasat Reskrim ke Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah. Kejadian perdagangan orang di wilayah hukum Sidoarjo yang dialami LF, perempuan 32 tahun yang ditawari tersangka SU, perempuan 28 tahun, saat korban bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke pada tahun 2020 untuk melayani pria hidung belang. Setelah pelaku SU berulang kali menawari korban LF untuk melayani nafsu pria hidung belang ditolak. Kemudian SU meminta akun Facebook LF dan disalahgunakan pelaku untuk mengambil foto-foto korban dan ditawarkan kepada para pria hidung belang. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah melanjutkan terjadinya transaksi korban LF diajak berhubungan seksual oleh seorang pria di sebuah hotel. Tarif yang dibanderol tersangka SU adalah Rp700.000 dengan pembagian Rp200.000 untuk SU, sedangkan Rp500 untuk korban LF. Berdasarkan fakta tersebut, unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap SU. Tanggal 18 November di wilayah Sidoarjo, yakni kasus tidak pidana perdagangan orang, dalam hal ini kegiatan mucikari atau eksploitasi orang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kejadian pukul tanggal 18 November di salah satu hotel di wilayah Sidoarjo, yakni kronologinya, jadi pelaku ini punya teman lah, dulu sempat ponakannya pun dijualnya di Facebook, ya. Jadi di Facebook pelaku ini memberikan iklan, contoh
pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pemirsa, Polres Indramayu menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus curanmor dan penadah yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Pengungkapan kasus curanmor dan penadah mencakup serangkaian aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang telah beraksi sebanyak 20 kali selama bulan November 2024. Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian, termasuk 1 orang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus yang sama. Selain itu, Kapolres Indramayu juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 unit sepeda motor yang diduga hasil pencurian dari berbagai daerah. Kapolres menyebutkan pelaku utama yang berperan sebagai eksekutor melakukan pengintaian pada malam hari hingga pagi hari, mencari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Sementara itu, para pelaku yang berperan sebagai joki atau pengawas mengamati situasi sekitar untuk memastikan tidak ada gangguan saat eksekutor melakukan aksinya. Setelah motor dicuri, barang tersebut dijual ke penadah dengan harga berkisar antara 4 juta hingga 5 juta rupiah per unit. Para pelaku yang terlibat dalam pencurian akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman mencapai 9 tahun penjara, serta pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Indramayu melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan pelaku pencurian sepeda motor di tempat parkir apartemen dan hotel di Sidoarjo dengan memasukkan motor curian tersebut ke dalam mobil melalui pintu belakang yang joknya sudah dilepas. MMO pria 36 tahun asal Pare Kediri, Jatim ditangkap anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo karena 2 kali melakukan tindak pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir apartemen Prospero dan Sun Hotel Sidoarjo. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Imade Bayu Sutasartana di Mako Polresta Sidoarjo menyampaikan modus yang dilakukan tersangka adalah mendatangi tempat parkir sepeda motor, lalu mencari sepeda motor yang tidak terkunci setirnya. Kemudian tersangka MMO segera mendorong dan memasukkan motor curian tersebut ke dalam mobil melalui pintu belakang yang joknya sudah dilepas. Tersangka melakukan aksinya dengan modus yang sama di 2 lokasi berbeda di Sidoarjo. Wakapolresta Sidoarjo menambahkan, lokasi pertama di tempat parkir apartemen Prospero pada September 2024 dan lokasi kedua di Sun Hotel pada Oktober 2024. Tersangka melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut karena alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk usaha modal buka warung. Pemirsa, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya secara intensif melakukan kegiatan patroli jalur klasik di wilayah operasi
terutama di Kabupaten Poso. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.